Bega ni senyuman ni puangat Songoni do senyuman ni berubah tak itu. Bega. Makanya ko berubah tak do betamu akka itu. Ada tuh. Iya. Wih, sudah uji naik asam lembung ni kama mau nanti. Wih, Gitu ah. udah, Songoni dang satu songoni. udah naik terkilala jenuh. Lucy jauh itu jo, laki. Lucy jauh kapan nonton itu kama baru sudi. Mulu ama madang boy naik amang. Doli-doli manian amang. Mana tahu mau ngekageleng na dengan tu si mertedang baru bapak nih menedeng. Oh, orang betong songoni bohado gabe amangi perjual martadang. Sian anaknya. Narasumber tak mungkin 5 menit lagi nyampe itu. Halo bang. Ada hera cocok dah umur 20 tahun nanti tidak begak. Ida Itu songoni do molo dang pala godang si pinikiran itu. masuk langsung gue pikiran. Adong do pikiran, ale kan molo single do pe ibadah barang ipikir do pe muro halit tu molo marlay pau kadang songoni. Bebas do pe ba. Jadi ada warna alusan mo datong awang ison ne si mekel lola honne bisa doi natau ninna kan narampe Ya, emang ba tulang ser om itu anomma ate menurutmu maja panatto bado hira-hira bado itu anomma saya tar ta selesai hotel no e potibe benon niete. Tahu, enggo hola tulang ser do repot di. Itu buni baru ada teh kamu itu. tubuh ni baru libong itu. Udah yang sunak ka tulang mo po. Horas matulang. Siapa juga tulang hijau? Horas tulang au tubuh ni baru limbong. Baru libongi mah tulangin na. Mampu tu baru libongi pangi persasa do nama saya. Di persasa baru libongi do bang nama saya. Mampu itu. Bari tulang ser, marga pasaribu udah tulangi ser-seri. Horas matulang ser-ser. War tulah kau. Nih, kali marga pasar ibu tulang nih. Itu marga pasaribu. Partele dotong itu anon, partele parsamosir kan. Jadi naruh aku songonon. Dulu aku maju anak buru jo asong dong aku nak ketahatai. Baru asong dongan ni manukku jo tuak kamamai. Mulai no manukku kat terlalu pahahu naruh aku. Aku manak buru tebe no manukku naruh. Jadi itu anak sebetulnya malodo. Ale cuma nadong sifat porto-portona. Ini labok do mangalusi labok. Gitu. Cuman aku pikiri kan hera pagatekku dia di mana ini. Ate amanginang situ jodoh amu napagatekku di mana mulu diau di sendi kotuau. Menurutmu aja panonton. Ngalilik kita merdonga bah. Ngalilik kita merdonga nanti panonton. Unang baru du pito non ida damu tori bilahamu. Dang, ikon adil do tong penilaian itu. Mau memang natutu do pagatekku itu mau lisan niko do tahu ba. Jujur do halaki mangalusi deh bah. Ala ni uli ni rupa ni itu ano pang. Gerang merasa wani bahud bulet Ni akasih opak pisauran ni dia so na ba so ni bang akaburu muna Bana me. Kasih opak pisauran. Kaburu ni opak pisauran memang bagat baru Huta Barat. Huta Barat masuk itu ya, tubing. Masuk. Panggabian ya, Panggabian Huta Gadung. Iya. Orang. Bagat-bagat dumay makala hubba.
Dang sungok kami adong manurung kanaong nasalah cetak. Nangao madoki da amanginang, ito do madoki. Jadi Bang Mukhtar itu alumni Universitas HKBP Nomensen itu. Sekarang dia itu ketua alumni Paperta, Fakultas Pertanian. Nah, kemarin kami sempat bincang-bincang, dia itu aktif di kegiatan-kegiatan anak-anak muda tahun 90-an, tahun 90-an kan. Jadi banyak Iya. pemahaman yang dia pahami aman itu. Lu sih komentar itu. Tahu ke dulu. Aku tuhuni boru limbong ito. Maju ito do naing maju amang do. So no may Berarti modo di rumon ding ama do bisu dia mang nimmo mang pola bai. berarti seharusnya untuk diskusi hari ini harusnya lebih nyaman ya Tok, karena kita pun satu alumni kan. Kebetulan fakultas kita sama fakultas Amang itu pun kan bertetangga ya. Seharusnya bisa lebih nyaman dalam diskusi malam ini. Harusnya apalagi abang itu termasuk gaul ya, gaul. Jadi kenapa aku panggil abang? Ya karena satu ini kan satu merek, satu satu apa namanya? Satu alma mater gitu ya. Dan istrinya baru sagala tuh baru limbong aku kurang tahu. Dia pokoknya tinggal di Sikam, di Sikam. Sikam masih senjur mulai-mulai itu. Ada naik tuh busuk buhit. Kebetulan dak ya dope itu. Kau naik gunung gitu. Sawo temu sungguh dia nadu. Karena satu dan lain hal sampai sekarang belum dia perbolehkan untuk naik gunung. Jadi sebagai anak saya pun menghargai keputusan dari bapak saya. Begitu itu. Malo-malo dong usia tubuh ni baru limbong bahin. Nah, idot tulang pasti tulang. Setuju daw 1000%. Masuk na tulang menri libong asa mangalak baru libong dai do masuk na. Masuk na. Ka bergah don. Enggak hamar do ngado baru libong tulang iparsasa daw tikki bingok do. Selesai deh, Bang. Eksekusi daw tikki. Jadi daw tikki to pare. Ingat tamu do perai di. Naro uti toko ning puang ai Jepang wang iti toko. Burjainin ne mana pang ke busiki. Ido, uti toko ro. Ro tikki uti toko. Ikuti hamuna itu non ikuti hamuna. Ikuti hamu dala kan itu non. Molo law hamu sa mosir itili dito non sipang tili. Cakuro mga lopaw. Cakuro mga lopaw. Ay ngaung rahay Universidad den 2010 itu kan 2010 itu sonare 2026 berarti sia tahun makan ong mahami dang pajupang mungkin hampir 5 tahun. Hurip punong muli nama saya itu ano nga mga lupay na mga lupiden niya matanan raw na rak. Mga lupiden ni giling na narak. Tapi nang laku do pitong kan. Una nga tong idokon dang laku itu. Dang naso laku. Nasoro dope sirokap nito di. Oke, aku udah lihat tuh, Bang Mukhtar, aku melihatmu, Bang. Udah ini, udah stay, Bang, udah aman. Bang Mukhtar orang tongkat tekir dong. Kurasa di sini aja inilah lelaki paling tampan. Nang penong mama. Mula bapak goler roh ade.
ada Bapak Gulan. Tapi aku lagi bersembunyi. Asa monggo pa bang. Na biar da bang igugat tam yak kaduli-duli kana poso. Biar ka mamay ko nagugat. Akun privat abang itu ya. Iya. Gitu. Nah, nanti aku kasih saran sama itu. Kan aku kasih apa ini? Aku kasih moderator terus gimana caranya ya. Nah, ada nanti kira-kira stake pas itu ngomong itu boleh posting aja. Posting aja supaya ini apa namanya? Membangun algoritma akun itu karena bapak-bapak ini kalau dilihat mereka itu ada satu perempuan dia berbicara tentang budaya Batak kontemporer dibungkus dengan kemajuan modernitas. Bapak-bapak ini tertarik semua itu. Iya, bapak-bapak. Apalagi kalau yang membicarakan itu perempuan. Nah, sotar dok nela kode tuh awak kamamay. Orang nasi kucing ojo pengen. Itu. Bang Mukhtar kurasa lagi persiapan itu. Tapi menarik ini diskusinya. Menarik ini karena aku bertanya hal-hal yang mungkin sangat tajam. Kenapa ada kami dari kelompok habis saran atau Nei Rasaun, Nei Suanon, terlepas itu ada Nayabaton karena memang permukiman daripada wilayah Nayabaton itu masih ada di kawasan ini, kawasan Samosir ya. Tampan Nei Jusinege yeti. Kok beda ya foto Gurjen sama bannernya ya? Ya di sini agak lebih ini ya, lebih berwibawa ya. Beda kali. Ininya bang si doginya kok berisi itu nggak bisa dipotong langsung. Nggak bisa. Potong lah. Karena dia adalah penjaga yang paling setia. Tulang awak. Makasih Sinaga King. Malam itu Theo cobing ya, cobing. Wado kondisinya teh jadi leja mangga bang. Lo isi biang di ora. Ada nunggu bebeana ningon. Oh. Oke, Bang Mukhtar udah ini ya, udah aku ganti dulu soundnya jadi lagu Batak ya, biar nanti aku posting di YouTube biar agak lebih ini ya, lebih epic. Oke, selamat malam semua. Horas Tuhita Sude. Malam ini kita mau ngobrol santai dengan salah satu pelaku dan juga sebagai saksi yang ikut terlibat di dalam revitalisasi Cianjur mula-mula tahun 1994. Nah, beliau juga ikut menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu. Dan beliau saat itu masih tergolong duli-duli aik tahun 94. Nah, malam ini kita mau berbicara tentang sejarah daripada orang Batak dan kenapa ini penting untuk dibicarakan. Karena menurut saya sebagai anak muda ya,
Karena makin ke sini banyak orang mulai bertanya, sebenarnya budaya Batak hari ini mau kita kemanakan gitu, dan masih hidupkah dia sebagai nilai atau perlahan tinggal sebagai simbol? Dan bagaimana menurutmu, panggil apa aku ya sama Tio Pani, karena bahasa Batak juga hasian itu ya. Itu Tio Pani aja ya biar lebih ini ya. Silakan, ada nggak pandanganmu sedikit dengan tema ini? Benar itu. Sebenarnya saya sebagai generasi muda sendiri sangat amat bangga dengan identitas saya sebagai Boru Batak. Cuman di beberapa kondisi mungkin karena keadaan saya yang kurang paham dengan sejarah-sejarah Batak. Jadi dalam suatu waktu kadang saya merasa tersisih gitu. Oh, saya Batak tapi saya nggak tahu nih sejarah Batak itu bagaimana. Demikian. Jadi menurut saya tema hari ini sangat amat menarik karena bagi saya generasi muda yang kurang paham atau kurang mengikuti tentang sejarah Batak ini akan menjadi pelajaran yang baik bagi saya, akan menjadi pengalaman yang baik bagi saya. Karena itu saya sangat mengharapkan diri saya agar bisa lebih paham ke depannya, bisa lebih mengerti ke depannya tentang sejarah Batak, tentang identitas saya sebagai orang Batak, begitu toh. Oke, terima kasih itu Theo. Dan mungkin malam ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup sensitif. Tapi tujuan kita bukan untuk menyerang siapapun, karena memang terbiasa ya, guru sending itu terbiasa dengan hal-hal yang sangat kontroversi ya. Tapi karena bagi saya ya, karena budaya harus punya ruang untuk berdiskusi dan menerima pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan cara-cara yang jujur, supaya untuk kami anak-anak muda molo hata Batak ne doko mangalak puda tu ne tua mangalak podang tunau poso. Jadi kami tidak hanya disisipkan itu cerita perang, cerita perang antar kampung, cerita keributan. Gimana kira-kira itu Tio Pani? Benar itu, betul. Jadi malam ini kita akan berdiskusi secara terbuka tentang sejarah, tentang identitas Batak, tentang budaya Batak itu sendiri. Dan malam ini dengan sangat bangga sudah hadir bersama kita di sini Amang Mukhtar Sinaga. Para Samang, selamat datang di diskusi kita malam ini. Baik, untuk pertama saya mau tanya Amang dulu ya Amang, karena tadi kata itu guru zending ini sendiri tadi istri Amang itu boru apa tadi Amang? Boru Sagala. Kebetulan Mama boru Limbong Amang. Saya tubuni boru Limbong. Ora sama. Abang lah kau kan. Ora Bang. 21 tahun ya mati umurnya. Oh, berarti kita beda sedikit, Bang. Iya, beda kuliah juga. Oke. Tapi pendidikan. Oke, lanjut. Untuk udah punya berapa anak sekarang, Bang? Kalau anak saya 2, satu kuliah di teologi di Semarang, satu lagi di di perkebunan di Medan. Amang, di sini saya mau bertanya, apa alasan awal Amang untuk memilih merevitalisasi Cianjur Mula-Mula itu, Amang? Oh, oke, baik. Mungkin saya cerita dari saya lahir dulu lah ya. Baik, Amang. Baik, Bang. Saya lahir itu di Cianjur Mula-Mula, ketepatan di desa Abiahan sekarang namanya, desa Abiahan, kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Jadi besarnya itu di Medan, tapi saya dilahirkan di kampung. Jadi saya besar di Medan, dan kami di Medan itu satu-satunya umat Nasrani yang ada di Medan pada saat itu, di kecamatan Medan Polonia pada saat itu. Nah, mungkin karena perilaku dulu masih kecil agak nakal, lalu saya dibuang ke
daerah Lubuk Pakam, disekolahkan di SMP di sana. Dan di sana juga di depan rumah itu masjid gitu. Artinya ketika saya masih kecil hingga saya dewasa itu saya diperhadapkan dengan suku Jawa dan Muslim. Otomatis kita harus ikut lingkungan dong, ya kan, lingkungan. Nah, kemudian kita nggak dapat di negeri, kita kuliah di Nomensen tahun 93, kuliah di Nomensen. Di situ saya tahu baru kita itu adalah Batak gitu. Awalnya kita nggak tahu karena kita tahu memang kita sendiri tahu punya marga Batak, tapi identitas asli itu nggak tahu kita. Lalu kita bertemu dengan teman-teman dari Balige, Porsea, Tarutung, Iboga, beraneka ragam suku Batak pada saat itu, Karos, Timalungun, bercampur aduk. Di sana pada saat itu kita nggak ada mikirkan perbedaan, ya Batak saja gitu, nggak ada Batak Simalungun, nggak ada Batak Karo. Yang sekarang ini aja yang kita baru kenal ada namanya, aku bukan Batak Karo, aku bukan Batak Simalungun, aku bukan Batak Pak, itu baru sekarang ya. Ada cerita 50 tahun 100 tahun yang lalu itu nggak ada cerita. Lalu saya kuliah belajar organisasi. Nah, belajar organisasi, saya diperhadapkan dengan pengumuman Sinaga, nggak tertarik. Saya diajak masuk ke pengumuman Nemarata atau Borbor pada saat itu, bahkan terjadi juga Borbor Marsada, nggak tertarik gitu. Lalu ada anak tua pada saat itu di Medan memperkenalkan marga Guru Tatia Bulan. Lalu saya bertanya, Guru Tatia Bulan ini siapa ya gitu. Kita kan hidupnya di Medan, jadi kurang paham lah pada saat itu. Lalu diceritakanlah turi-turian itu, mulai dari Siraja Batak hingga ke saya, Sinaga. Oh, ternyata hebat juga gitu. Ada seorang tokoh Habatahon yang pada saat itu hebat, sakti, kenapa nggak ini kita kembangkan gitu. Nah, akhirnya kita beberapa kawan-kawan di kampus berkumpul tahun 94, kawan-kawan di Unika juga, di USU juga, di Universitas Metodis, Medan Area, itu dulu banyak itu yang mau berkumpul, bergabung. Akhirnya berkumpul. Lalu kita cerita, bahkan saya sendiri yang cerita gitu, seakan-akan saya lebih hebat dari yang punya marga. Padahal saya kan Sinaga, saya lebih bisa menerangkan pada saat itu tarombonya Borbor, tarombonya Limbong, tarombonya Sagala, tarombonya Silau Raja. Semua itu dari turi-turian orang tua kita, bahkan saya tahun 92 juga ada pernah baca buku sejarah Batak. Akhirnya ini kok kayak connect gitu, ada connect, mudar makuling lah istilah sekarang kan, sehingga makin semangat kita dalam hal membangun organisasi itu tadi. Nah, pertanyaan saya pada saat itu memang, karena yang bertanya ini bukan saya saja, saya mengadopsi pertanyaan dari suku-suku lain. Contoh, saya bertemu dengan suku Jawa. Orang Jawa bilang, Bapak keturunan, orang Abang keturunan raja. Kalau memang keturunan raja, kenapa tidak ada kerajaannya gitu, atau bekas kerajaan itu mana gitu? Itu nggak bisa terjawab, siapapun nggak akan bisa menjawab gitu. Lalu ada suku juga teman kita dari Palembang. Nah, dia cerita juga seperti itu, dan bahkan dia menghubungkan antara kerajaan Sriwijaya dengan Seribu Raja gitu. Seribu Raja
Sriwijaya Raja yang Agung. Artinya dikonek-konekkan semua, nyambung gitu. Semakin tertarik kita mendalaminya. Lalu kita coba mendaki Gunung Pusuk Buhit itu, dan di situ kita seakan-akan ada semacam bisikan, bisikan alam, bisikan apa namanya, aura yang ada di sana, sehingga kita seakan-akan membenarkan peristiwa si Raja Batak ini tadi. Nah, bahkan sampai tua-tua pada saat itu saya sekretaris, saya terpilih pada saat itu tahun 94 itu sekretaris generasi muda Guru Tatya Bulan. Ketuanya pertama itu Marga Lubis kalau nggak salah, saya dulu. Nah, kita diarahkan ke yang sakral, bertemu dengan seorang tempat apalah, panukunan. Kalau sekarang dibilang datu. Nama lo ya. Nama Loi Marga Pasaribu di Brastagi. Kalau itu kita nggak nyangka, rambutnya gimbal, panjang gitu kan, seram nengoknya. Kalau kita orang Medan kan pasti terkejut ngeliat yang gitu-gitu. Tapi karena kita tadi penasaran, kita pengen tahu gitu. Nah, akhirnya dia ceritakan semua itu. Dia bilang, yang pertama itu yang saya ingat adalah semua pinoparnya Guru Tatya Bulan harus bersatu. Ya mungkin banyak yang tahu lah gimana sih tentang 5 opung ini tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu bersatu, ikon hupanaik do anom siminiki dulu nang tibuk katanya. Wah, kita bertanya, kalau memang akan naik seseorang dari Penoparni Guru Tatya Bulan ini, gitu, siapa yang akan menduduki tahta gitu? Yang ingat kita itu hanya presiden yang memimpin orang Batak pada saat itu ya. Tahun 95 itu tahun 95. Kemudian yang ketiganya, kalian akan menerima berkat setelah acara itu nanti telah bersatu semua katanya. Akhirnya tercetuslah semua ini kegiatan. Mulai dari pembiayaan, kebetulan ketua umumnya Amang Sabar Tulang Sabar Pasaribu, sekretarisnya Situa WP Limbong, bendaharanya ND Malau. Lalu penasihatnya pada saat itu hanya satu, Profesor BH Pasaribu. Jenderal pada saat itu hanya satu, yaitu Faisal Tanjung. Nah, kita seakan-akan senang gitu melihat para tokoh-tokoh yang besar ini benar nggak bisa membantu hubungan ini nanti gitu. Bahkan kita diperkenalkan dengan Akbar Tanjung, kemudian Bomer Pasaribu, Kosmas Batubara, BJ Pasaribu, itu banyak dulu Pinoparni Guru Tatya Bulan. Dan pada saat itu memang semua fokus dalam satu tujuan itu tadi. Nah, disitulah kita menyadari, ternyata ini Habatahon. Artinya persatuan kekuatan pada saat itu ya sungguh luar biasa, ketika tidak beberapa banyak orang yang hebat-hebat dibandingkan dengan sekarang ini ya. Kalau sekarang kan jenderalnya banyak. Kita dulu jenderal cuma satu, kemudian profesornya cuma 2 dulu, BH Pasaribu sama Amudi Pasaribu. Yang lain belum ada, doktor juga waktu itu masih 4 orang kalau nggak salah. Artinya bisa membahas ini tadi gitu, sehingga dikukuhkanlah kegiatan membangun Peparang Guru Tatya Bulan atau Soko Guru Tatya Bulan yang ada di Pusuk Buhit di Cianjur Mula, di kaki gunungnya ya. Kalau saya, karena kebetulan saya Fakultas Pertanian, meminta agar dilaksanakan penghijauan. Karena kita lihat dulu di Balige itu ada dulu 1 juta pohon, sekarang udah nggak ada lagi tanaman itu. Dulu tertulis itu kalau kita mau ke Balige atau ke Tarutung, tertulis itu 1 juta pohon.
kita pengennya seperti itu pada saat itu konsepnya. Bagaimana Gunung Pusubuhit itu ditata dengan tanaman-tanaman keras atau kayu-kayuan, bahkan tanam buah-buahan. Kita bawa juga pada saat itu 1 juta pohon beraneka ragam. Semua itu nggak berhasil selama itu. Kenapa nggak berhasil? Karena ada penolakan dari warga. Kalau nanti ini dihutankan, maka akan banyak babi hutan pada saat itu katanya. Jadi mengganggu pertanian mereka. Nah, kita nggak menganggapnya itu jadi menjadi problem ya pada saat itu. Yang penting kegiatan ini terlaksana. Yang ketiga kegiatannya itu lomba tortor atau gondang naposo pada saat itu. Itu masih berapa kabupaten ya Gurjen? Tapanuli, Simalungun, Dairi, Toba Samosir. Karo. Enggak, Toba Samosir belum ada ya? Belum ya? Masih Taput itu dulu. Masih Taput ya. Iya, masih 4 kabupaten kalau nggak salah. Oke, nah pertanyaanku begini Bang. Tadi yang Abang sebutkan itu kan itu hampir menyeluruh itu dari kelompok guru Tatiya Bulan. Nah, dalam rencana saat merevitalisasi Cianjur mulai-mulai itu dari seluruh orang Batak itu dilibatkan atau tidak? Jadi bukan hanya tokoh Batak aja yang dilibatkan, pemerintah juga dilibatkan pada saat itu. Kita menyaksikan ada bupati yang 4 ini tadi aja hadir semua. Ya, Karo, Simalungun, ada Simalungun, Tapteng dulu kan Tapteng ya. Tapteng, Taput gitu. Itu semua bupatinya hadir. Jadi memang rame lah. Jadi pada saat itu tumpahlah manusia di Cianjur mula-mula ini tadi. Makanya kita juga melihat peristiwa itu ya luar biasa ramenya gitu. Kita bayangkan seorang kami masih generasi muda, masih mahasiswa, kok bisa ya kita menangani semua ini tadi, bahkan ada menteri pada saat itu Pak Kosmas Batubara, kemudian DPR-nya waktu itu masih Akbar Tanjung ya kalau nggak salah. Beni Pasaribu masih menjabat sebagai Dewan Dekom Koperasi gitu, Dekopin gitu. Oke, dan saat pembangunan itu hadirnya seluruh orang Batak ya, dan mayoritas saya bilang. Dan sekarang yang saya lihat Cianjur mulai-mulai itu lebih identik dan dominan kepada kelompok guru Tatiya Bulan terkhusus ke Limbong Sagala. Dan yang dulu itu dasarnya dibangun untuk seluruh orang Batak, kenapa keberadaan daripada Cianjur mulai-mulai itu seolah-olah bahwa yang melegitimasi daripada keberadaan Batak itu adalah orang mereka. Itu bagaimana pandangan Abang? Makanya ya namanya perubahan zaman itu sudah pasti ya. Apalagi perubahan ekosistem juga pasti, perubahan perilaku juga pasti gitu. Pada saat dibangun Propo Guru Tatiya Bulan ini sebenarnya dasarnya itu adalah itu tadi, pertanda gitu. Ada sejarah pada masa itu untuk bisa diwariskan gitu. Untuk bisa diwariskan, bukan sebagai tempat persembahan atau family-melian pada saat itu nggak ada konsepnya. Konsepnya itu, ini bayangkan ya Gurjen atau Ade Tobing menciptakan patungnya Opung Guru Tatiya Bulan itu sampai 3 kali ganti patung. Bahkan patung yang kedua kalau nggak salah saya itu mirip dan menyerupai Tuhan Yesus. Patung itu jadi dirubah lagi yang sekarang ini. Jadi kita tidak menginginkan pada saat itu adanya suatu orang datang ke situ itu menjadi tempat goib. Nah, kalau tempat goib itu sudah jelas ada di Pusubuhit. Nah, itu namanya tempat persaktian. Itu udah
nggak bisa dipungkiri. Kalau sedangkan menentukan tempat rumah Sopo itu tadi, itu sebenarnya bukan di situ awalnya, tapi di Tala-Tala, di atas. Nah, makanya pada saat itu dibangun di lereng Tala-Tala tadi, ada pada saat itu 5 bangunan suku Batak. Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Tak-Tak, dan Batak Angkola. Pada saat itu ya 5. Yang 5 ini dibangun, tapi 6 bulan atau setahun kemudian itu roboh semua. Habis dihantam sama angin. Dan pada saat itu kita lihat memang peristiwa-peristiwa pada saat membangun itu saja, kita juga banyak melihat kejadian yang aneh-aneh. Kita terkejut. Bayangkan 20 teratak yang sudah dibangun, dipesan pada saat itu, sudah dinaikkan tiangnya semua, bahkan sudah dipasang, itu bisa terbang. Seandainya saya pada saat itu memiliki kamera atau memiliki handphone, saya pikir itu mungkin bisa kita dokumentasikan. Itu termasuk tokoh-tokoh pejabat-pejabat pada saat itu, ya kan biasa sih kita mau foto-foto sama pejabat-pejabat, itu kan biasa sih, pengen gitu. Nah, itu nggak terjadi pada saat peristiwa-peristiwa. Kita fokus kepada bagaimana kita menggerakkan suatu kegiatan tersebut, event membangun, event menghijaukan Pusuk Buhit, event untuk menggerakkan kebudayaan Batak melalui lomba tortor. Ke sana arahnya semua. Jadi memang kita waktu itu kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan, tidak ada hal-hal yang bersifat mistis atau bersifat dokumentasi. Itu memang pada saat itu tidak terpikirkan lah itu. Jadi intinya pada saat dibangun itu, hampir seluruh tokoh-tokoh adat Raja Bius Gurjen itu semua hadir pada saat itu. Di situ baru kita tahu, oh ini Raja Bius, oh ini tokoh-tokoh dari Jakarta. Beda itu, karena zaman kami dulu kan nggak ada hotel. Di Samosir juga, di Pangururan juga nggak ada hotel pada saat itu. Yang ada hanya Hotel Samosir kalau nggak salah saya namanya itu. Dan tempat itu pasti nggak cukup, sehingga mereka itu ditempatkan di Limbong pada saat itu. Nah, jadi nggak ada kita dengar terjadi keributan, ketidakcocokan antara Limbong dengan Sagala atau Pasaribu dengan apa, itu nggak ada. Makanya kita heran kenapa kok digiring-giring ya peristiwa yang saat ini adanya perbedaan-perbedaan. Itu nggak ada perbedaan-perbedaan, semua bersatu kok. Oke, terima kasih Bang. Sebelum nanti dari Tiopani Tobing bertanya, ada satu pertanyaan Queen. Kalau memang dasar atau latar belakang daripada merevitalisasi keberadaan dari Sopo Prasaktian daripada Guru Tatia Bulan, termasuk itu patung daripada Seribu Raja, dulu itu sebagai penanda bahwa akan ada sejarah yang diwariskan terhadap generasi yang akan datang begitu. Tetapi sekarang prakteknya saya lihat itu sudah semacam menjadi tempat yang dikultuskan, semacam tempat yang tidak lagi sesuai dengan dasar daripada berdirinya itu sebagai bentuk kebanggaan. Justru orang kesana lebih banyak itu memanjatkan dua-dua, bahkan dengan patung-patungnya dan simbol-simbol itu. Silakan Bang Mukhtar. Nah, makanya yang saya sampaikan tadi, Gurjen, artinya kami pada saat itu sepakat. Ini kebetulan saya undang nih semua teman-teman yang ikut hadir saksi di pembangunan Sopo itu. Mereka ada di dalam ini. Jadi kita tidak menginginkan pada saat itu adanya suatu tempat itu menjadi tempat sakral. Itu nggak ada. Kalau mau tempat sakral itu di Pusuk Buhit, itu yang saya bilang tadi. Bahkan pada saat itu yang kita dengar adanya air mengalir di bawah tanah. Air mengalir di bawah tanah atau di bawah batu pada saat itu. Itulah yang terjadi Parsaktian ini Seribu Raja di Sarimarihit. Jadi
peristiwa itu berjalan dengan sendirinya. Artinya mungkin orang secara pribadi atau orang secara kelompok ya menginginkan itu tempat sakral, tempat itu gitu. Seakan-akan itu menjadi suatu tempat asal muasalnya Habatahon gitu. Kalau zaman kami dulu diajarkan tempat asal muasalnya Habatahon ya di Batu Hobon sebenarnya. Saya nggak tahu yang lainnya ya. Nah, di Batu Hobon atau di persaktian yang ada di Pusuk Buhit. Nah, itu terlepas daripada kepercayaan masing-masing. Bahkan kita juga pada saat itu pengennya Gurjen, pemerintah itu mengelola tempat itu. Atau Cianjur mula-mula ini dibuat menjadi kota Batak. Gitu. Apa sih simbolnya dia menjadi asal muasal Batak? Kalau nggak ada suatu simbol di situ atau suatu tempat yang menyatakan ini ada suatu momen sejarah yang dibuat oleh para pendahulu-pendahulu kita. Contoh, Bupati Salmon Sagala itu kan menciptakan tempat Cianjur mula-mula ya. Cianjur mula-mula itu kan asal muasalnya di Sagala. Nah, itu kan ada tempat di situ dibuat kalau memang ada orang pernah ke situ, itu asal muasalnya. Bukan yang ada di tempat Topo Guru Tatia Bulan gitu atau yang di Batu Hobon gitu. Nah, memang saya nggak mau menafsirkan Batu Hobon itu apa, kemudian di Talatala itu apa, kemudian tempat persaktian di Cianjur Seribu Raja atau Batu Parhudulan yang ada di Talatala itu saya nggak mau mengarah ke sana, Gurjen, karena pasti tentunya orang akan menganut kepada yang kepercayaan yang kayak seperti yang Gurjen tadi, seakan-akan itu menjadi tempat yang sakral gitu. Nah, itu dia. Jadi kita intinya tidak menginginkan tempat itu menjadi suatu momen tempat persembahan yang kudus untuk kita orang Batak. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Tio Pani? Coba silakan. Baik Bang, tadi kan Abang bilang tujuan awal itu dibentukkan untuk diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang gitu kan Bang. Tapi untuk di zaman yang sekarang, memang karena adanya perubahan zaman, pada akhirnya generasi muda cuma tahu, oh ini peninggalan bangsa Batak misalkan. Tapi untuk cerita dan sejarah itu kan tidak tersampaikan. Menurut Abang sendiri, apa sih yang membuat hal itu bisa terjadi? Sebenarnya yang hilang dari hal yang hilang itu sekarang apa? Budayanya atau kesadaran dari masyarakatnya? Sehingga cerita atau sejarah itu tidak tersampaikan dengan baik. Begitu Bang. Ya makanya saya bilang tadi kan Dek, kita ini harus menyadari dulu kita ini siapa ya. Kalau memang kita ini suku Batak ya paling tidak kalau nggak mampu kita memberikan sumbangan secara materi ya paling tidak sumbangan secara pikiran. Jadi kami dulu pun macam si gembel-gembel lah kata orang Medan. Mencari dana itu kami jumpai semua orang-orang yang bermarga Pinoparni Guru Tatia Bulan. Bahkan yang tidak bermarga Popar Guru Tatia Bulan, yang penting dia Batak, itu kita sampaikan di Medan. Bayangkan Kota Madya Medan itu kita jalani keliling bawa proposal, bahkan ke dulu kan yang paling hebat gedung itu kan gedung Unilen ya. Unilen itu kan gedung perkebunan itu dulu itu. Jadi kita sampai ke sana mengantar proposal. Kita nggak malu, mau berapapun itu disumbang. Ya. Dan kita juga nggak ada mencari keuntungan pada saat itu untuk kegiatan itu. Ketika ada dana misalnya ada yang ngasih 2 juta, 10 juta, itu kita store semua. Artinya memang kita memiliki integritas, ya integritas. Jadi kita memang memiliki niat yang tulus
pada saat itu, karena bayangkan ada satu Marga Pasar Ibu pada saat itu seorang tokoh ketua KNPI, mantan ketua KNPI, dia sendiri aja menyumbang 800 juta lebih loh untuk pembangunan itu. Nah, sekarang ada nggak orang Batak yang bisa seperti dia? Ada. Mangibut Sinaga membangun Sopo Urat atau Toga Sinaga itu miliaran loh sumbangan beliau itu. Yang ada sekarang kan orang-orang Batak yang tokoh-tokoh itu kan membangun untuk bisnis beliau. Itu tahu macam TB Silalahi membangun di Balige, kan itu kan bisnis di situ. Nah, jaringan abang itu ya? Bisa ngono mati yang lu perku guna sih. Kurban guru tata bulan itu nggak ada. Oke, ada pertanyaanku satu lagi ini untuk abang. Bagaimana tanggapan abang melihat daripada dasarnya atau awalnya untuk merevitalisasi daripada kawasan Cianjur Muda termasuk itu dari persaktian Guru Tatia Bulan, terus di masa sekarang itu digunakan sebagai alat atau klaim untuk menentukan arah atau posisi daripada satu marga. Dan saya lihat itu yang memunculkan perpecahan ketika yang dasarnya dibuat untuk sebagai penyatuan tetapi dibuat menjadi alat untuk menentukan arah Batak ini sendiri. Mute bang. Makasih Gurjan. Jadi kan gini, kalau ada pun saat ini yang mengadakan protes atau mengadakan suatu statement, saya pikir itu nggak mendasar secara hukum, nggak ada. Mungkin itu hanya cuap-cuap aja menurut saya itu cuap-cuap. Karena ya jelas pada saat itu Raja Bius hadir. Kalau Habatahun kan Raja Bius yang tertinggi Kurjen. Oh iya, saya sebagai Raja Bius sebab ke-21 soalnya. Iya, jadi di situ hadir Raja Bius. Kebetulan saya menikah dengan Boru Sagara, itu tulang saya Raja Biusnya, Marga Limbong. Ya, jadi saya pikir nggak ada. Kalaupun dia mengklaim itu mungkin tidak secara utuh gitu. Artinya dia melanggar perjanjian pada saat yang lalu. Makanya dari awal tadi ku sampaikan, ketika kami martanukunan ke tempat orang yang baik, orang yang bisa dipercaya, pada saat itu momen itu lahir ikon hubain siminiki udul nautibu, artinya akan kujadikan seorang dari generasiku, generasi yang simini itu kan cicit ya, ke puncak yang paling tinggi katanya. Makanya kemudian tadi bertanya kami, apakah si Kosmas Batubara, Bomer Pasar Ibu, Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, ya, Beni Pasar Ibu. Kita bertanya pada itu, apakah ini mereka nanti jadi presiden gitu? Ternyata tidak. Justru yang pada saat itu terjadi adalah tulang Akbar Tanjung menjadi ketua DPR RI. Kami balik lagi ke Brastagi Gurjen mempertanyakan itu, kenapa nggak jadi presiden, kenapa menjadi ketua DPR RI? Lalu si tulang si Pasar Ibu ini bertanya lagi kembali kepada kami, Anggo Dihapur Tidion, lembaga tertinggi itu siapa katanya? Lembaga tertinggi kan Pudol 6.000 katanya kan. Ternyata terjawab, oh iya, lembaga tertinggi negara adalah DPR RI. Makanya Akbar Tanjung itu paling sangat berkesan melihat gunung atau Cianjur Mula-Mula atau Pusubuh itu tadi. Itu Gurjen.
Jadi sorry ya, kalaupun ada yang mengklaim-klaim itu tadi, ya tolonglah bawa organisasinya sendiri, bawa organisasi lah, jangan bawa secara pribadi. Misalnya aku Marga Sinaga mengklaim itu, aku Marga Limbong mengklaim itu, tolong dibawa secara utuh dari marga itu tadi, jangan dibawa secara kelompok gitu. Oke, ada pertanyaanmu lagi itu Teo Pane, karena saya ada pertanyaan yang paling dalam ini satu lagi nih. Ini Bang, kalau dibahas kembali soal kenapa pada akhirnya peninggalan-peninggalan budaya itu pada akhirnya dianggap cuma sebagai tempat untuk yang dianggap mistis misalkan, atau dianggap tempat wisata. Kan jawaban Abang tadi kan balik ke kesadaran masing-masing. Cuman kalau kita pikirkan kembali Bang, kalau kita tunggu orang-orang sadar misalkan, oh ini penting nih, peninggalan sejarah ini penting, tidak boleh hilang. Kalau kita tunggu kesadaran orang-orang kan kemungkinan besar mungkin di tahun yang akan datang kemungkinan bahkan tempat itu sejarahnya bakalan benar-benar hilang kan Bang. Dari Abang sendiri gimana ya Bang caranya untuk kita yang punya kesadaran ini untuk mengajak orang-orang lain untuk mempertahankan budaya dan sejarah-sejarah yang ditinggalkan ini? Baik, saya pikir semua itu bermuara kepada pribadi kita masing-masing ya. Kita juga nggak bisa memaksa orang untuk itu Toko Guru Tete Bulan itu bukan tempat sebagai tempat persembahan suku Batak, kan nggak bisa kita paksakan. Namun mungkin ada suatu, saya pernah menulis buku ini tadi tentang apa yang kita bahas ini tadi. Tapi itu tadi karena keburu meninggal semua yang ini tadi, Profesor BH Pasaribu meninggal, Sintua WP Limbong meninggal, Ketua Umum juga meninggal, bahkan teman-teman juga banyak yang meninggal. Nggak sempat saya menuliskan gitu. Sebenarnya kelemahan kita ini adalah legalitas secara lisan, secara tertulis. Kan nggak ada sih, nggak ada. Bahkan riwayat sejarah Batak Tarombo kita juga belum jelas. Ada yang mengklaim Tarombonya ini gitu. Tapi yang kita baca dari pelajaran-pelajaran yang orang-orang pendahulu kita juga nggak pernah mengakui itu gitu. Jadi ayolah kepada generasi-generasi muda, kalau menurut saya ya coba kita lebih mendalami tentang situs-situs Batak, karena Soko Guru Tete Bulan ini kan bukan situs ya, itu kan nggak masuk ke dalam situs ya, itu hanya suatu bangunan yang dibangun untuk menandakan ini loh penampakan atau gambar seperti patung-patung yang ditampilkan di Pusuk Budi tadi. Nah kalau mau situs-situsnya ya mungkin bisa melihat di Batu Hobon, bahkan di Batu Hobon sekarang kan udah ada patung ya Gurjen ya. Udah. Padahal zaman kami dulu itu nggak ada patung itu, patung Sarimbu Raja itu. Kemudian situs di Barus, itu kan situs. Kalau yang ini kan bukan situs. Jadi bijaklah kita sebagai generasi muda, ya. Kemudian saya mengajak, kok nggak ada ya generasi muda seperti kami dulu, buat kalian yang generasi muda sekarang gitu. Kok kalian ini sibuk dengan kegiatan yang kegiatan yang menurut saya oke lah untuk kemajuan pemikiran kita untuk kuliah atau segala macam. Kami juga kuliah kok. Jadi bayangkan Dek Tobing, dengan yang kami kerjakan ini, kami dulu ada 10 orang dijanjikan untuk masuk PNS pada saat itu oleh Tulang Bomer Pasaribu. Waktu itu dia Menteri Tenaga Kerja. Yang terjadi apa? 1 orang pun nggak ada yang mau jadi PNS pada saat itu. Tapi puji Tuhan, saya tamat 2 hari hanya nganggur. Sebab itu saya diterima di perusahaan perkebunan.
Lalu teman-teman saya yang lain semua bekerja, nggak ada yang istilahnya harus minta tolong ini ke sana ke sini, itu nggak ada. Jadi zaman pada masa kami itu mungkin ya tadi perbuatan baik kita pada saat itu ya dibalas dengan kebaikan gitu. Nah makanya aku bilang ayo kita berbuat gitu. Mumpung kami masih ada ya, kami bisa membimbing generasi muda. Bahkan saya juga membangun kembali untuk generasi muda Popang Guru Tatia Bulani tadi, itu sulit memang. Apa yang seperti yang Adik Tobing tadi membayangkan yang tadi, mengumpulkan ini saja pun sulit. Nah ini Studi Bio ini pelakunya juga, ini Studi Bio menyimak. Sulit. Kalau kami dulu nggak ada mikir yang seperti itu gitu. Itu sih. Oke, saya punya pengalaman itu. Mungkin bukan cuma 1 kali 2 kali ya, dan mungkin bukan cuma saya yang mengalami itu. Nah ceritanya singkatnya begini. Saya kan, aku itu kan dari kelompok Narasaun tuh, Manurung, Siturus, Sirait, Putar-Putar. Nah saat kami berangkat ke situ, kalau tidak salah masa-masa SMA itu, ada semacam otoritas yang berasal dari kampung itu. Nah kemudian itu saya juga berangkat itu tahun 2024 atau 25 tentang menyuarakan pembangunan hal-hal yang tidak memiliki esensi untuk orang Batak saat itu. Dan apa yang terjadi bahwa Cianjur mula-mula terkhusus seluruh simbol-simbol yang dibangun pada dasarnya sebagai bentuk bahwa orang Batak itu masih ada dan orang Batak itu masih bersatu. Sekarang dampaknya terasa bahwa seluruh alat yang ada di sana atau simbol di sana dipakai sebagai alat kekuasaan. Bahkan bukan cuma alat kekuasaan, tapi juga sebagai alat politik menurutku. Bagaimana tanggapan Abang melihat hal itu, termasuk, maaf ya, salam untuk seluruh kepada tua yang mungkin sekarang udah tua ya, ikut terlibat di dalam pembangunan itu, yang dasarnya dibuat itu sebagai mengenang, mengingat, atau sebagai monumen atau tugu bahwa orang Batak dasarnya harus bersatu, tapi sekarang menjadi alat kekuasaan. Ada nggak pesan Abang terhadap orang-orang itu? Ya, kalau saya sih Gurjen, mungkin udah mulai agak berbeda pendapat kita ya tentang halal itu. Kita melihat begini, mungkin ada kemarin sempat viral juga tentang pembangunan Silang Hanguluan atau yang lain-lain ya. Kalau sekarang saya udah mulai menyadari, ya udah, kenapa rupanya kalau itu dibangun, kalau memang untuk menciptakan suatu peninggalan sejarah ya, karena kita juga nggak tahu. Lalu nanti kita bertanya, siapa sih yang bisa berani mau berpartisipasi dalam hal membangun suatu tempat di wilayah itu. Contoh kemarin kami juga ada membahas tentang akan adanya pembangunan suatu tugu di Dolok Sanggul kalau nggak salah, Marga Pasar Ibu ini. Dan pertanyaan kita, loh kok Marga Pasar Ibu kok ada di sana dulu ya? Nah tapi setelah diterangkan, oh ada gitu. Jadi kalaupun ini dijadikan alat politik, ya kita lah yang harus bijak, Gurjen, menurut saya kita yang harus bijak. Jangan kita harus menciptakan framing yang merugikan diri kita sendiri, karena kita juga nggak mampu kok kalau menciptakan suatu peninggalan sejarah. Apa sih yang bisa kita lakukan semasa kita hidup untuk melakukan peninggalan sejarah Batak ini tadi? Atau kita punya, setelah Batakon kan muncul agama ya, apa yang bisa kita ciptakan gitu. Itu sih menurut saya Gurjen, kalau memang itu menjadi alat politik, ya ayo kita bahas di mana gitu. Terlepas itu semua, toh juga
pada saat pembangunan itu juga ada politiknya, Gurjen. Kenapa? Ketua DPP pada saat itu adalah Pasaribu Bondar, bukan Pasaribu Habiahan. Itu terjadi penolakan pada saat itu. Mereka menginginkan Habiahan yang menjadi ketua umum, tapi nggak mampu, gitu. Kebetulan Pasaribu Bondar ini tadi dia punya finansial, dia punya power, dia punya imajinasi yang mungkin pada saat itu dia cerita mimpi sih sebenarnya, gitu. Yang dibangunnya bukan di kampung dia, kenapa nggak di daerah Parilitan sana, kampung asal muasal dia, gitu. Nah, welcome aja. Ya seperti yang dibilang Gubernur Raja Inal Maksipature Hutanabe katanya. Belum tentu kok itu terjadi. Itu sih menurut saya. Oke. Ada hal yang mau ini Hito tanyakan, silakan Hito. Dari aku udah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Mukhtar Sinaga. Saya mau abang itu kasih pesan dan kesan terhadap seluruh anak-anak muda, baik itu untuk duli-duli, kemudian kepada anak buruh yang sekarang itu sibuk dengan modernitas tetapi lupa akan identitasnya, begitu Bang. Hal-hal yang bisa menyentuh terhadap anak-anak muda. Ya baik, Gurjen. Saya sih pada dasarnya tak memahami tentang budaya ya atau suku Batak ini tadi, akan tetapi dengan terjadinya peristiwa yang lalu, kita itu menyadari jati diri kita, gitu. Dan kita nggak malu menjadi orang Batak. Jadi saya mengajak buat generasi muda, jangan malu menjadi orang Batak. Yang kedua, kembangkan dirimu. Kampus itu menimba ilmu, gitu. Tapi bagaimana ilmu itu tadi bisa kita gunakan kepada lingkungan kita. Toh ilmu yang kita pelajari itu nanti, toh pengalaman kita itu tadi, itu bisa kita terapkan di pekerjaan kita kok. Contoh, kita tahu ada namanya manajemen POA, ya, planning, organizing, controlling, dan updating. Kalaulah itu bisa kita terapkan di perusahaan, mungkin kita pasti dikenal dong, ya. Nah, pasti akan dikenal orang gitu. Nah, ketika kita dikenal, pasti pemimpin kita akan lebih mudah dong untuk mempromosikan kita gitu. Nah, jadi ayo buat generasi muda, gunakan itu daripada kita sibuk dengan kegiatan kuliah, ujung-ujungnya kita terpengaruh dengan kegiatan yang lain, contoh narkoba, judi, atau mabuk-mabukan. Kenapa nggak kita gunakan momen ekstra ini tadi ke kegiatan-kegiatan punguan marga gitu? Supaya apa? Supaya kita juga tahu Tarombo itu tadi, supaya kita juga tahu jati diri kita. Jangan ada pula nanti pernikahan sesama marga. Nah, kan itu karena memang nggak tahu dia itu Batak gitu. Nah, yang terakhir dari saya dengan kegiatan itu tadi, ya artinya kita kan juga menciptakan kesenangan Tuhan ya, melestarikan budaya atau segala macam. Itu kan menciptakan kesenangan Tuhan. Kalau udah kita menciptakan kesenangan Tuhan, maka Tuhan pun akan senang melihat kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu harus berbuat yang lain, tapi kalau kita sudah berbuat yang baik, ya pasti kita ini akan berhikmat
berhikmat. Banyak teman-teman saya yang mungkin kalau seandainya ini panjang, saya akan ceritakan siapa sih yang pernah dekat dengan saya itu orangnya berhasil. Contoh, salah satu contoh ini Gurjen. Mudah-mudahan dia ada nonton di sini. Abang Martogi si Tohang, seorang suruling maut. Ya. Dia berkesaksian ketika pada saat naik ke pusuk bukit, dia berdoa, marpangiduan tu Tuhan, marpangiduan tu opui. Tuhan, opung parguguyau, asa hupatudu, asa hupatada, seruling tupur tibion katanya. Yang terjadi apa? Dia diundang, dibawa oleh gereja pada saat itu ke Yerusalem. Setibanya dia di Yerusalem, dia ditodong oleh para pasukan tentara Israel. Disuruh dia mainkan seruling itu tadi. Dan itulah yang dia tidak sangka, akhirnya terjawab doa dia itu tadi. Sama dengan saya pada saat itu, kami ada 7 orang berdoa di pusuk bukit pada saat itu, bukan istilahnya menduakan Tuhan ya, tetapnya kita bermohon kepada Tuhan dulu. Kita minta supaya ketika kita nanti selesai kuliah, kita diberikan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan, semua nggak ada yang pengangguran, semua nggak ada yang jadi pengemis gitu. Akhirnya kembali kepada kita semua, ayo jangan lupa kepada budaya kita. Apa namanya, rohnya itu ada, itu bukan nggak ada rohnya, itu rohnya itu ada. Itu kan semua diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi jangan malu, kita ini menjadi suku Batak ya, apalagi suku Batak. Kalau dalam Alkitab Kapur Barus kan ada sampai pada saat Yesus dilahirkan ya. Ya Gurjen. Ada orang Majus, orang Persia itu, Persia. Iya, Kapur Barus itu ada di mana? Nggak ada itu di Arab Saudi, nggak ada. Di Jerman itu nggak ada. Yang ada itu hanya di Barus. Lalu siapa yang membawa Kapur Barus itu ke orang Majus itu ke sana gitu. Jadi makanya saya bilang tadi itu ya bangga kita, walaupun itu percaya atau tidak percaya kita ya, tapi kita harus yakini dong itu ada gitu. Itu mungkin Adinda Gurjen dan adik saya Theo Borutobing. Mudah-mudahan sukses juga kalian. Oke, terima kasih Bang Mukhtar Sinaga. Dan di sini ada tadi salam untuk Bang Sudipjo dari saya sebagai filsuf Batak abad ke-21 ya. Kira-kira begitu ya Bang Mukhtar ya. Cocok nggak? Nah, saya mau rangkum itu pesan dan Buda atau tona daripada Bang Mukhtar Sinaga terhadap generasi muda, bahwa baiknya kita mencintai segala sesuatu itu bukan hanya simbol ya, bukan hanya kebanggaan semata, tetapi mengenali lebih dalam baik dari nilainya dan juga maknanya. Karena saya ya melihat ya, ada orang misalnya dia bangga sebagai marga Manurung, tetapi bagaimana itu tentang Manurung dia nggak paham gitu. Ada orang misalnya Boru Tobing, seperti apa tentang Tobing dan sejarah panjang daripada Tobing nggak paham. Ada marga Sinaga juga demikian. Jadi saya pikir satu-satunya identitas yang tidak mungkin bakalan hilang dalam orang Batak itu ya marga itu. Zaman boleh maju, semuanya boleh maju, pemikiran boleh maju. Ada satu yang mungkin tidak, bahkan tidak akan hilang, yaitu marga dan Tarombo, termasuk nilai-nilai sejarah itu. Dan mungkin satu lagi yang mungkin tidak akan pernah hilang, termasuk dari saya sebagai Raja Bius abad ke-21, bagaimana saya makaholongi Boru Tobing gitu ya. Terima kasih Bang Mukhtar.